Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Bagas Alvito Prismawan, kemudian Ditya Ilmi Rizky, dan Satrio Nur Cahaya. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar kami dengan judul simulasi konfigurasi wireless sensor network dengan Contiki OS. Next. Di sini ada table of content kami. Pertama ada konsep wireless sensor network, kemudian ada pengertian Contiki OS, kemudian ada apa itu Coja Simulator, dan terakhir ada demo langsung dari kami. Next. Oke, ini secara sederhananya WSN adalah sekumpulan node-node yang terdistribusi secara spasial untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, tekanan, gerakan, dan sebagainya. Data yang telah dikumpulkan akan ditransfer secara korporatif oleh node melalui jaringan menuju suatu lokasi utama. Next. Nah, selanjutnya ada modes. Jadi modes itu adalah penerima atau pemancar nirkabel yang biasanya digabungkan dengan sensor jenis tertentu untuk membuat sensor jarak jauh. Nah, modes ini tuh beberapa mode itu dirancang menjadi sangat kecil sehingga dapat digunakan ratusan atau bahkan ribuan untuk berbagai aplikasi. Selanjutnya ada Contiki Operation System. Nah, Contiki itu adalah platform wireless sensor nirkabel yang mana menyediakan perangkat lunak dan perangkat keras. Dia ini dibuat oleh Adam Dangkos pada tahun 2002. Lalu sistem operasi ini menggunakan proto-thread yang menggabungkan pemrograman multi-threading dan event driver. Kemudian untuk situs resminya itu ada di contiki-stripos.org. Oke, selanjutnya kita masuk ke Koja. Nah, jadi Koja ini merupakan salah satu fitur yang ada dalam OS Contiki ya, atau programnya dalam Contiki. Di mana tujuan Koja ini adalah dia sebagai simulator, di mana jika kita memang belum bisa memiliki suatu mod ya, di mana bos tadi kan sudah dijelaskan bahwa dia adalah suatu alat nirkabel yang digabungkan dengan sensor untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Nah, lokasi Koja ini kalau di Contiki itu bisa dilihat dalam root, dalam folder tools, dan ada namanya folder Koja. Dan di mana di sini tuh nanti kita akan mempraktikannya langsung bagaimana penerapannya. Nah, jadi kelompok kami ini untuk konsep tugasnya itu kan karena terkait bagaimana melakukan suatu simulasi konfigurasi wireless sensor network, maka di sini kita melakukan suatu 3 tahapan. Yang pertama adalah pertama kita membuat sensor untuk mode-nya dulu. Lalu yaitu intinya itulah membuat sensor tentang suhu dan kelembapan untuk yang umum dulu aja. Lalu selanjutnya untuk melihat antara komunikasi antar modes-nya, maka akan dibuat suatu broadcast, di mana dalam maksudnya itu adalah membuat suatu rancangan broadcast antar mode. Dan terakhir adalah melakukan eksekusi pada Koja-nya. Jadi dua Koja kita akan melihat bagaimana proses wireless sensor network ini terjadi, kayak gitu. Nah, sini kita akan perhatikan langsung. Oke.
Jadi pertama kita nyalakan dulu OS Contikinya ya, bisa menggunakan yang namanya virtual machine-nya ya. Di sini saya install Contikinya di VirtualBox gitu ya. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan instan Contiki, karena instan Contiki ini adalah berdasarkan dari atau bawahnya dari Ubuntu, maka tampilnya akan seperti Ubuntu. Cuman Ubuntunya masih versi 14, sekian gitu, 14 dot sekian. Nah, di sini saya menyimpan file Contiknya tuh di download ya, karena ada suatu kendala juga. Tapi intinya seperti ini. Jadi kalau kita melihat file Contikinya dulu, itu akan terdiri seperti ini ya, dari berbagai folder termasuk aplikasi. Nah, untuk masuk Koja, maka kita masuk ke, sesuai dari instruksi tadi ya, kita masuk ke foldernya Tools. Lalu di Tools ini pun ada berbagai jenis folder ya, dan termasuk file. Nah, di sini kan ada namanya Koja. Nah, kita masuk ke Kojanya, cd Koja. Itu kita akan menjalankan aplikasi Kojanya. Untuk menjalankan aplikasi Koja, kita bisa ketikkan int run. Nah, ini akan terjadi proses perjalanan Kojanya gitu. Nah, tadi kan secara konsep kami itu akan melakukan yang pertama adalah merancang dulu mode-nya gitu ya. Nah, untuk merancang mode-nya ini karena ini menggunakan sistem Ubuntu, dan memang kalau secara OS itu pasti akan bermain dengan yang namanya bahasa kalau di sistem operasi itu akan biasanya terdiri dari bahasa C. Maka di sini pun kita merancangnya dengan bahasa C. Di sini kami menggunakan dua jenis simulasi nanti ya. Pertama demo aja, yang lalu ada demo 2. Nah, di demo aja ini tuh kita membuat sensor acquisition ya, atau pendeteksi sensor sederhana. Cuman di sini dia benar-benar mode-nya itu belum saling berinteraksi gitu. Jadi benar-benar ini masih berproses di mana sensornya itu berdiri sendiri. Gitu ya. Ini demo.c ini semuanya dalam satu kesatuan. Nah, sedangkan kalau yang demo 2.c ini di sini kami menggunakan sensor temperatur sama humidity. Tapi di situ juga kita terapkan sistem broadcast-nya juga. Sehingga nanti setiap mode-nya itu bisa saling membagi informasi gitu secara simulasinya itu. Nah, di sini pun kita menerapkan sistem header juga ya. Jadi sensor.c-nya murni dulu. Nah, ini ya untuk mode-nya. Gitu ya, untuk mode masing-masing. Kita gunakan konsep header untuk deklarasikan dulu. Ya, deklarasi fungsinya dulu. Lalu dibuat sistem ininya, dan lalu ini adalah tempat untuk eksekusinya. Nah, jadi ini adalah tampilan Koja setelah dijalankan tadi ya, di sini ya. Dan ini kan kodenya. Nah, ini adalah Kojanya gitu ya. Tampilan Kojanya kan seperti ini. Nah, kita tinggal klik file, lalu new simulation, lalu bisa ketikkan dulu nama simulasinya, misalnya Tubes WSN. Ininya bisa gunakan yang default aja, walaupun ini radio medium pun ada berbagai jenis build opsinya gitu ya. Cuman di sini kita akan gunakan namanya UDGM dulu. Oke. Udah itu, maka tampilan awal Koja akan seperti ini. Nah, kita bisa setting dulu view-nya. Yang biasanya akan kita tampilkan itu adalah mode IDS, address IP, terus log output-nya. Udah itu ada radio traffic-nya, lalu background dengan jarak grid-nya, lalu mode type, dan yang terakhir adalah UDGM-nya. Nah, udah ini kita akan membuat mode-nya dulu ya, maka kita pilih gunakan yang sky mode aja.
Nah, ini browse. Nah, ini kan udah di folder RIM ya. Alasan kenapa kami menyimpan foldernya di folder RIM ini adalah karena pada folder RIM ini lumayan banyak header yang disediakan untuk support sensornya gitu ya. Salah satunya tadi kalau di code ini tuh di include-nya ini. Nah, rasanya ini bisa support di sini, dev button sama dev LEDs. Kalau di demo 1 itu dia akan support di dev light-nya gitu. Termasuk di demo 2 juga ini pun kalau kita simpan di RIM ini dia akan support juga untuk proses broadcasting-nya. Sehingga itulah alasan kenapa disimpan di folder RIM, di folder example juga gitu. Makanya ini posisinya itu adalah tuh 23 examples RIM. Oke, kita coba eksekusi dulu yang demo pertama. Jadi pada demo pertama ini tinggal compiling. Nah, ini ciri khas kalau prosesnya berhasil ya. Munculnya tulisan .o dan button create akan bisa diklik. Kita klik. Lalu kita tentukan mode-nya berapa. Misalnya mau 5. Ya. Ini bisa ditentukan posisinya mau random, linear, ellipse atau manual. Lalu posisi intervalnya juga bisa ditentukan masing-masing. Karena di sini saya random, jadi langsung aja add mode-nya. Nah, tampilan nanti akan seperti ini. Nah, tadi kan fungsinya kita tuh ngasih UDGM, lalu radio traffic. Itu tuh tujuannya salah satunya supaya kita bisa lihat jangkauannya. Nah, ini adalah jangkauan-jangkauan yang akan bisa dicapai oleh suatu mods dalam simulator ini tuh. Sehingga kalau ada mods yang masuk dalam jangkauan, maka mereka bisa saling berkomunikasi. Nah, cuman kalau untuk demo pertama ini tuh kita lebih fokuskannya itu bagaimana membuat si modnya ini berjalan dulu dengan dirinya sendiri gitu. Jadi belum ada interaksi antar mods. Nah, ini saya perlihatkan. Kita tinggal start. Nah, ini mod outputnya mulai jalan. Nah, di sini mulai jalan kan ya, setiap mod sudah mulai menjalankan sensornya masing-masing. Tapi di sini berdasarkan dari IP-nya dari setiap mod pun tidak ada suatu interaksi yang terjadi gitu ya. Karena memang di sini kita fokusnya adalah bagaimana membuat modnya itu merasakan sensornya untuk di lingkungan sekitarnya dulu. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba ke demo kedua. Nah, ke demo kedua ini kalau mau save tinggal save aja ya, tapi kalau mau langsung kita juga bisa. Jangan lupa di pause dulu. Sini kita juga bisa menggunakan file new simulation. Lalu ini kita remove aja. Di sini kita langsung ulang lagi aja, tubes WSN. Ya, ini tujuannya cuma biar nge-build dari nol lagi gitu. Karena sebenarnya tadi mouse tadi pun kita bisa ganda, cuman di sini biar lebih mudah aja gitu dalam pembacaannya. Oke, setting lagi ininya. Radio traffic. Lalu mod type sama UDGM. Ya, udah semua. Oke. Mods. Lalu create. Kita sky mode. Browse. Nah, kita ke demo 2. Kita compile. Oke, berhasil ke build ya. Kita create. Kita sama juga, kasihnya 5. Sip. Nah, sini. Nah, misalnya nih, 3 kita kaitkan dia cuma dengan 21 doang. Sedangkan 4 kita cuma bisa sama 3 aja gini ya. 5 berarti dia kena 12, 1 kenanya 53, dan 2 akan kena di 53. Maka saat kita jalankan akan seperti ini. Nah, setiap mods mulai kan ya karena tadi kita udah setting view-nya berupa radio traffic sama UDGM gitu ya.
Maka di sini langsung lihat tuh, Radio Traffic kerja dan Judi Gamer pun saling menunjukkan mereka akan saling berbagi informasi kemana. Dan karena menggunakan broadcast, maka di sini pun akan munculnya di outputnya, di mana broadcast message receive from 2.0, from 1.0. Dari 2 dia masuk ke 5 sama berapa. Itu sesuai dengan ruang lingkupnya atau areanya masing-masing dari mods. Nah, si 3 ini kan dia mainnya ke 2, 1 sama 4. Kayak gitu. Itu adalah proses interaksi dari wireless sensor network. Dan ini dari mod output ini kita juga bisa simpan lagi ya. Kalau ingin menjadikan dia data manual gitu, tinggal save to file. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan terkait simulasi konfigurasi wireless sensor network dengan menggunakan OS Contiki, terutama simulator Koja. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.